Ya, dan informasi dari Sibolga, Sumatera Utara berikut ini juga menjadi peristiwa yang mencengangkan. Anak-anak kerap menjadi sasaran empuk aksi kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Motifnya pun beragam, mulai dari pencurian, asusila hingga menjadi pelampiasan dendam. Di Desa Hilioro 2, Kecamatan Lahusania Selatan, Sumatera Utara, seorang bocah perempuan tergeletak tak bernyawa di semak belukar perbukitan dalam bungkusan karung putih dengan luka bacok di bagian kepala. Bocah berumur 7 tahun itu ditemukan usai 2 hari dilaporkan menghilang dari rumahnya. Polisi yang melakukan pengembangan penyelidikan menangkap seorang pria berinisial AL yang tidak lain adalah tetangga korban. Bersama pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakannya untuk menghabisi nyawa korban. AL yang berusia 47 tahun itu gelap mata menghabisi nyawa korban yang merupakan anak kepala desa Hilioro 2 karena dendam calon kepala desa yang didukungnya kalah bertarung dengan ayah korban saat kontestasi pemilihan kepala desa. Tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dendam bahwa sebelumnya ada kegiatan pemilihan kepala desa yang secara serentak di Kabupaten Selatan, dan tersangka ini merupakan pendukung dari salah satu kepala desa. Ternyata yang didukungnya kalah. Tak hanya di Nia Selatan, pembunuhan terhadap seorang bocah yang dipicu dendam pelaku kepada orang tua korban juga terjadi di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah. Bocah berinisial FA berusia 9 tahun tewas di tangan pamannya. Pelaku dendam dan kesal kepada ayah korban karena tidak dipinjami uang. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal seumur hidup. Pelaku ini berusaha meminjam uang sebesar 1 juta kepada korban, kepada orang tua korban. Tapi tidak pada korban ini orang ini. Jadi dengan jawaban itu tidak dikasih pinjaman, pelaku ini merasa sakit hati. Pakar kriminal mengatakan ada beragam alasan anak dijadikan objek pelampiasan dendam orang dewasa yang berselisih. Saya spontan, kalau spontan memang nggak bisa diapa-apain ya, gitu ya. Marah luar biasa, spontan, nekat, sehingga kemudian orang di depan saya siapapun saya bacok, misalnya begitu. Tapi kalau bicara mengenai yang kedua, anak sebagai titisan dari orang yang kemudian dianggap sebagai sumber dendamnya, nggak apa-apa tuh. Jadi kalaupun saya nggak kena orangnya, yang penting kena anaknya. Yang ketiga adalah defense mechanism tadi. Karena saya nggak berani melawan dia, maka saya berani melawan pada orang yang memang tidak bisa melawan balik pada saya, itulah anak. Demikian. Tak selayaknya orang dewasa melampiaskan kekesalan kepada anak-anak, terlebih sampai menimbulkan luka atau menghilangkan nyawa. Problema orang dewasa harusnya diselesaikan pula secara dewasa. Emosi yang meluap hanya akan mendatangkan petaka. Tim Liputan melaporkan. Nauzubillahiminzalik, peristiwa tadi sungguh perbuatan yang sangat keji. Dendam saja ini sudah tidak boleh ya Ustadz dalam Islam, apalagi kalau sampai membunuh sebagai balasan dari rasa sakit hati. Bagaimana Ustadz sebenarnya cara Islam mengajarkan kita agar punya hati yang lapang dan ikhlas ini Ustadz? Ya Mbak Tiwi, bagaimanapun dendam itu merupakan perbuatan yang sangat tercela karena mengakibatkan perbuatan dosa berikutnya. Ketika ia tidak mampu melampiaskan dendamnya kepada seseorang, ia akan mencari pihak yang lain, objek yang lain menjadi sasaran pelampiasan dendam. Dan begitulah agama menuntun kita, bahwa dendam itu akan berkesudahan kepada kerugian semua pihak. Tidak hanya pihak yang ia dendam, tapi mungkin pihak yang lain. Ketika ia tidak mampu tadi, ia melampiaskan kepada yang lain. Bagaimana agar kita selalu hadir dengan ketenangan, hadir dengan kejernihan hati dan lain sebagainya. Tuntunan dari Imam Nawawi rahimahullah bahwa seseorang ketika emosinya memuncak, ketika ingin melampiaskan dendamnya, maka ia kemudian memikirkan kekuasaan Allah. Karena segalanya terjadi pasti telah ada dalam ketetapan Allah. Ketika kita yakin bahwa itu ketetapan Allah, maka yang terjadi kita jadikan sebagai bahan, sebagai bagian dari kita ingin lebih baik lagi di masa yang akan datang.
misalnya kita tadi kalah misalnya dalam kompetisi, tentu ini jadikan pelajaran. Allah memang sudah menentukan. Apalagi yang dapat kita buat, melainkan ayo kita laksanakan kebaikan-kebaikan. Atau yang kedua, para ulama menuntut kita agar kita selalu hati kita dibersihkan oleh Allah. Karena yang punya hati adalah Allah, yang membolak-balik hati adalah Allah. Saat ya kita terhasut dengan dendam, emosi yang memuncak, maka segeralah kita perbanyak istighfar kepada Allah, karena yakin itu pasti godaan syaitan. Pasti itu adalah hembusan dari syaitan. Sedangkan syaitan takut dengan orang yang memohon ampun kepada Allah. Kenapa dia takut? Karena ketika orang memohon ampun kepada Allah, maka ia akan dilindungi oleh Allah. Untuk itu tentu kita sangat berharap masing-masing pihak dapat kembali mengingat beberapa tuntunan agama, bahkan tentu ini menjadi kebersamaan. Ayo kita selalu bermunajat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Yakinlah sudah sesuatu yang terbaik untuk diri kita semuanya, insya Allah. Insya Allah. Intinya adalah selalu beristighfar, memohon ampun dan juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita tenang ya Ustadz ya.